Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Channel belajar matematika yang selalu setia menemani dan mendampingi Anda dalam belajar matematika dan siap mengantarkan Anda untuk hebat dalam prestasi. Kesempatan yang baik ini, Sahabat Matematika Channel kembali hadir di tengah-tengah Anda untuk melanjutkan berbagi dalam edisi spesial, yaitu kupas tuntas soal-soal prediksi penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, yang pada episode ini kita akan sajikan soal-soal seputar aritmetika sosial, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini benar-benar bisa membantu Anda paham dalam belajar matematika terkait soal-soal aritmetika sosial, sehingga Anda hebat dalam prestasi. Adapun dalam sajian pembahasan soal-soal prediksi PTS dan PAT materi aritmetika sosial ini kita bagi dalam beberapa episode. Kita mulai untuk episode yang pertama ini. Mari kita ikuti dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Kupas tuntas soal-soal pra PTS dan pra PAT materi aritmetika sosial matematika SMP kelas 7 semester genap. Soal nomor 1. Seorang pedagang membeli 200 kg mangga seharga Rp1.500.000. Setelah dilakukan pemilihan, 10 kg tidak layak dijual, 110 kg dijual dengan harga Rp8.000 per kilogram, dan sisanya dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram. Hasil yang diperoleh pedagang tersebut adalah ... Penyelesaian. Kita data modalnya adalah Rp1.500.000. Kemudian harga jual atau hasil penjualan 10 kg dinyatakan tidak layak jual, kita hargai Rp0, berarti 10 kali 0. Ditambah 110 kg dijual, tiap kilogramnya Rp8.000. Maka kita tulis plus 110 kali 8.000. Sisanya adalah 200 kg dikurangi 10 kg yang tidak layak jual dikurangi 110 kg yang dijual dengan harga Rp8.000 per kilogram, sehingga masih tersisa 80 kg. Maka kita tulis ditambah 80 kali Rp10.000, karena sisanya dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram. 0 ditambah 880.000 ditambah 800.000, hasilnya adalah Rp1.680.000. Nah, sekarang kita sudah tahu modal Rp1.500.000
sedangkan hasil penjualannya adalah Rp1.680.000. Harga penjualan lebih dari harga pembelian atau modal, berarti pedagang tersebut mendapatkan keuntungan. Besar keuntungan berarti selisih antara harga jual dengan modal. Jadi keuntungan pedagang dapat kita hitung dengan cara 1.680.000 dikurangi 1.500.000 sama dengan Rp180.000. Jadi pedagang mendapatkan keuntungan Rp180.000. Jawab A. Soal nomor 2. Seorang pedagang membeli 8 lusin pensil seharga Rp200.000. Kemudian 80 pensil dijual dengan harga Rp2.000 per buah dan sisanya dijual Rp1.600 per buah. Hasil yang diperoleh pedagang tersebut adalah titik. Mari kita selesaikan. Cara 1. Banyak barang, 8 lusin. 1 lusin adalah 12 buah. Sehingga 8 kali 12 sama dengan 96 buah. Hasil penjualan untuk 80 pensil dijual seharga Rp2.000 per buah dan sisanya adalah 16 pensil dijual dengan harga Rp1.600 per buah. Maka hasil penjualan sama dengan 80 dikali 2.000 ditambah 16 dikali 1.600. Sama dengan 160.000 ditambah 25.600 sama dengan 185.600. Karena harga penjualan lebih kecil daripada modal atau harga pembelian, berarti pedagang itu mengalami kerugian. Dengan besar kerugian adalah selisih antara modal dengan harga penjualan, yaitu 200.000 dikurangi 185.600 sama dengan Rp14.400. Kerugian pedagang dalam rupiah Rp14.400. Optionnya atau pilihannya dalam persen, maka Rp14.400 ini kita nyatakan dalam persen. Caranya, kita tulis dulu modalnya sebagai patokan adalah Rp200.000. Persentase rugi adalah besar kerugian dibagi besar modal kalikan 100%. Sama dengan Rp14.400 adalah besar kerugian per Rp200.000 adalah modal dikalikan 100%. Sama dengan 1.440.000% per 200.000%. Sama dengan 1.440.000% per 200.000 sama dengan 7,2%. Jadi pedagang tersebut rugi 7,2%. Dengan demikian jawabnya adalah B. Cara 2.
Kita data seperti sebelumnya, banyak barang adalah 8 dikali 12, 96 buah. Hasil penjualan 80 dikali 2000 ditambah 16 dikali 1600 sama dengan cara pertama, yaitu hasilnya 185.600 rupiah. Pedagang menderita kerugian 14.400 rupiah. Nah, di sini karena kita akan menyatakan dalam persen, maka semua unsur yang terkait kita nyatakan dalam persen. Modal dalam rupiah adalah 200.000 rupiah, dalam persen 100%. Ingat, modal itu persentasenya selalu 100%. Karena modal adalah sebagai pokok, sehingga tidak pernah berubah nilai persentasenya, yaitu selalu 100%. Kemudian ruginya dalam rupiah adalah 14.400 rupiah. Sedangkan dalam persen ditanyakan atau akan kita cari, kita misalkan X persen. Hubungan antara nilai rupiah dengan persentase, semakin besar nilai persentase, nilai rupiahnya juga semakin besar. Semakin kecil nilai persentase, nilai rupiahnya juga semakin kecil. Yang demikian ini termasuk jenis perbandingan senilai yang sudah kita bahas pada edisi sebelumnya. Ketika kita belajar dan juga latihan soal-soal perbandingan senilai. Nah, kita akan kerjakan soal ini dengan menggunakan kaidah perbandingan senilai. Kita manfaatkan ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dengan cara ini nanti akan bisa mengeliminasi kemungkinan salah konsep. Nanti kita akan sajikan dalam soal berikutnya. Nah, dengan menggunakan kaidah perbandingan senilai, maka berlaku 200.000 dikali X dikalikan silang sama dengan 14.400 dikali 100. Kita tulis ekivalen X sama dengan 1.440.000 dibagi 200.000 sama dengan 7,2. Nilai X 7,2 berarti persentase kerugian adalah 7,2%. Demikian yang bisa kita sajikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan bila Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, maka Anda bisa membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda membutuhkannya. Insya Allah akan bernilai amal soleh. Jangan memandang remeh untuk berbagi kebaikan kepada orang lain, sekalipun tampak kecil dan sederhana. Karena bisa jadi sesuatu yang mungkin kita anggap kecil, sederhana, bahkan kita remehkan, tetapi dia adalah luar biasa bagi orang lain dan mendatangkan banyak kebaikan untuk kita dan untuk sesama. Sampai berjumpa pada episode kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.